Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku SD Mugres yang soleh dan soleha, kali ini kita belajar Al-Islam kelas 6 tentang Al-Quran. Di semester 2 ini kita mempelajari surat yang cukup panjang, yaitu surat An-Nazi'at. Silakan anak-anak dibuka kitabnya halaman 97-98. Mari anak-anak membaca surat An-Nazi'at, mengikuti saudari Ersa Zafira mengaji. Mari kita ikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubu yauma idin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah aida kunna idaman nahirah qalu tilka idan karratun khasirah fa innama hiya zajratu wahidah fa idahum bisahirah hal ataka hadithu Musa itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa idhaba ila fir'auna innahu tagha fakul hallaka ila atazakka wa ahdiyaka ila rabbika fataghsha fa'arahul ayatal kubra fakadzdzaba wa asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yaghsha a'antum asyaddu khalqan amis sama ubanaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza jaa
nafakhatit tammatul kubra yauma yatadakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Demikian tadi anak-anak, kalian sudah membaca bersama surat An-Nazi'at. Maka surat An-Nazi'at ini silahkan dihafal. Rajinlah store hafalan ke guru tahfidz kalian, karena semester ini adalah semester di akhir kalian melampaui jenjang SD, yaitu di SD Mukres ini, dan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan yang lebih atas. Ayo, semangat! Nah, anak-anak, Bu Mimin akan menjelaskan isi kandungan surat An-Nazi'at. Perhatikan baik-baik ya, karena nanti di akhir video ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama anak-anak, surat An-Nazi'at ini dari An-Nazi'at artinya malaikat pencabut. Surat An-Nazi'at terdiri dari 46 ayat. Surat An-Nazi'at diturunkan sesudah surat An-Naba. An-Nazi'at termasuk urutan surat ke-79 dalam Al-Quran. Surat An-Nazi'at diturunkan di kota Mekah, maka tergolong surat Makkiyah. Nama surat An-Nazi'at diambil dari ayat ke-1. Wan-nazi'ati. Nah, anak-anak, pada penjelasan surat An-Nazi'at diawali dengan pembukaan Allah bersumpah dengan malaikat pencabut ruh dengan keras agar orang kafir merasa sakit dan menderita, dan malaikat pencabut ruh dengan lembut khusus bagi orang yang beriman. Malaikat yang turun dari langit dengan cepat, kemudian malaikat yang mengatur segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan penduduk bumi. Mari anak-anak kita sebutkan bersama ya, nama-nama malaikat Allah yang wajib kita imani sekaligus tugasnya. Malaikat ada berapa anak-anak? Betul, ada 10. Mari kita sebutkan. 1. Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Mikail. Mikail tugasnya pembagi rizki. Israfil tugasnya meniup
terompet sangkakala. Israil tugasnya mencabut nyawa. Mungkar dan Nakir penanya dikubur. Rokib tugasnya pencatat amal baik. Atid tugasnya pencatat amal buruk. Ridwan tugasnya menjaga surga. Malik tugasnya menjaga neraka. Itu anak-anak 10 malaikat yang wajib kalian imani. Kemudian Allah menegaskan dengan sumpahnya bahwa kiamat akan terjadi. Dengan diawali tiupan sangkakala yang pertama, maka hancurlah alam semesta dan binasanya semua makhluk yang ada di bumi. Dilanjut tiupan sangkakala kedua, dibangkitkannya manusia dari kematian, dikumpulkan di padang mahsyar untuk diadili atas perbuatan selama di dunia. Anak-anak, kita lanjutkan berikutnya dalam surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 25. Mari kita buka kitabnya. Buka kitab halaman 99. Mari kita baca bersama-sama arti dari surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 26. Silakan dilihat di kitabnya masing-masing. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Maka ia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Masih ingatkah kalian kisah Nabi Musa? Nabi Musa waktu masih bayi yang dihanyutkan ibunya di sungai Nil, kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, lalu diasuh dan dibesarkan oleh Fir'aun. Ketika remaja, Musa pindah ke negeri Madian. Ketika Musa diangkat sebagai Rasulullah, Allah memanggil Musa di lembah Tua. Lembah Tua ini ada di dekat Gunung Sinai. Disinilah Musa menerima wahyu secara langsung berbicara kepada Allah. Sehingga Nabi Musa mendapat julukan Kalimullah yang artinya orang yang diajak bicara oleh Allah. Tentunya dengan suara saja. Allah tidak menunjukkan bentuk dan zatnya. Sesuai perintah Allah, Nabi Musa melaksanakan tugasnya. Nabi Musa mendatangi Fir'aun. Dengan lemah lembut, Nabi Musa menyampaikan kebenaran sambil menunjukkan mukjizat yang diterimanya, yaitu berupa tongkat. Bagaimana sikap Fir'aun, anak-anak? Fir'aun ingkar dan marah, lalu mengumpulkan pembesar-pembesarnya, yaitu tukang sihir.
Maka tukang sihir itu melempar potongan tali yang banyak dan berubah menjadi ular yang siap menyerang Musa. Tapi apa yang terjadi? Musa bersikap tenang. Tongkat di tangannya dilemparkannya, maka berubah menjadi ular besar sekali dan memakan ular-ular yang dari tukang sihir Fir'aun. Fir'aun semakin marah, lalu memerintahkan untuk menangkap Musa. Maka Musa beserta pengikutnya lari, dikejar oleh Fir'aun dan tentaranya. Sampailah di tepi Laut Merah, Musa menghentakkan tongkatnya, maka seketika lautan terbelah. Terlihat dasar lautan, maka Musa dan pengikutnya terus berlari menyeberangi dasar laut, melewati dasar lautan itu sampai di seberang. Sedangkan pasukan Fir'aun mengejar Musa dan pengikutnya tadi, sampailah di tengah dasar laut. Musa menghentakkan kembali tongkatnya di tanah. Apa yang terjadi, anak-anak? Seketika lautan yang terbelah tadi kembali menyatu, menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Itulah azab yang diterima karena mengingkari ajaran Allah. Anak-anak, di dalam surat An-Nazi'at ini, mengapa dijelaskan tentang Musa dan Fir'aun? Karena tidak lain Allah menghibur Nabi Muhammad yang pada waktu itu Nabi Muhammad sedang bersedih melihat orang-orang kafir Mekah yang tidak mau beriman dan selalu mendustakan risalah Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kembali dalam surat An-Nazi'at dijelaskan bahwa pada hari kiamat Allah akan membagi manusia menjadi 2 golongan. Pertama, golongan orang-orang yang semasa di dunia tidak mau mengikuti ajaran Allah, yang memilih hawa nafsu dan kepentingan dunianya, mereka itulah penghuni neraka Jahim. Kedua, golongan orang-orang yang semasa di dunia taat kepada Allah, yang selalu menahan hawa nafsunya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Merekalah penghuni surga. Di akhir surat An-Nazi'at ayat 42 sampai 46, Allah juga menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat itu datang. Karena yang tahu hanyalah Allah semata. Dan Nabi Muhammad adalah utusan pembawa risalah Allah dan pemberi peringatan kepada kaumnya. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari surat An-Nazi'at. Cukup panjang lebar, silakan kalian memahami. Berikutnya akan Bu Mimin sampaikan tugas untuk dikerjakan. Tugas untuk kalian adalah setelah mendengarkan penjelasan guru dalam video, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tulis soal dan jawaban di buku tulismu. 1. Sebutkan 10 nama malaikat beserta tugasnya. 2. Ceritakan peristiwa terjadinya hari kiamat menurut surat An-Nazi'at. 3. Ceritakan dengan singkat kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang terkait surat An-Nazi'at dengan bahasamu sendiri. Setelah menjawab 3 pertanyaan di atas, maka buatlah video singkat menjelaskan 3 jawaban tersebut.
boleh membaca soal dan jawaban yang sudah kalian tulis dengan membaca nyaring yang bagus. Kirim videonya ke guru kalian masing-masing. Demikian anak-anak, pembelajaran ini tetap jaga kesehatan dan selalu semangat belajar di rumah. Hormati Bapak Ibu guru, hormati kedua orang tuamu. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh iman dan takwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.